tanggal deklarasi dimundurkan terus dan dibatalkan terus oleh satu sosok yang namanya Surya Paloh dan Nasdem gitu loh. Kalau belum ada tanda tangan, mestinya juga jangan kepedean. Rasa-rasanya poros yang baru ini agak sulit untuk diwujudkan. Gara-gara dilulak setitik, rusak susu sebelanga. Koalisi perubahan dengan segala retorika yang ada. Ya kalau istilah itu kan relatif aja. Selama belum ada hak paten kan boleh aja. Narasi lobby politik lagi berproses. Kalau belum ada tanda tangan kedua belah pihak atau ketiga partai koalisi secara resmi memilih cawapres, mestinya juga jangan kepedean. Tanggal deklarasi dimundurkan terus dan dibatalkan terus oleh satu sosok yang namanya Surya Paloh dan Nasdem gitu. Kalau garis tangannya AHY akan menjadi cawapres kemarin, dia tidak akan lari. Hari yang paling banyak bisa mendongkrak dia untuk menang. Kalau sekedar nama ya susah. Nah tentu kan partai-partai ini kan berpikir bahwa ini bagaimana kalau menurun terus. Secara intensif melakukan lobby, termasuk kepada Partai Demokrat, dengan menawarkan mengajak membentuk koalisi yang baru. Sampai lebaran kuda sekalipun, nah ini istilah yang dipakai SBY. Rasa-rasanya poros yang baru ini agak sulit untuk diwujudkan. Gara-gara dilulak setitik, rusak susu sebelanga. Inilah kebaikan yang sudah dibuat itu kalau tidak dirawat akhirnya menjadi rusak. Beragam perspektif terus bergerak dan berkembang, baik sebelum deklarasi maupun sesudah deklarasi pasangan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dan Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Caimin ini sebagai bakal calon wakil presiden. Publik pun dibuat terkejut sebab dalam durasi yang singkat dan cepat pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Caimin bersepakat untuk bekerja sama politik menyongsong pemilu tahun 2024. Nasdem mengusung Anies Baswedan dan PKB final mengusung Caimin, dan Partai Demokrat pun kecewa lantaran Anies dan Surya Paloh dianggap mengambil keputusan secara sepihak. Tragedi politik yang menimpa koalisi perubahan yang diinisiasi oleh Partai Nasdem yang kemudian didorong oleh Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera skemanya berubah 80 derajat pasca hengkangnya Partai Demokrat. Duet Anies Caimin pun masih menjadi banyak tanda tanya, sebab Ketua Umum PKS tidak menghadiri pada acara deklarasi kemarin pada Sabtu 2 September di Hotel Majapahit, Surabaya. Hal ini seperti dejavu pada saat deklarasi Anies Baswedan oleh Partai Nasdem pada tahun lalu. PKS sebelumnya mengatakan masuknya PKB Caimin ke dalam koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP sebagai bakal cawapres Anies Baswedan mestinya bisa halus atau smooth. Masuknya PKB semestinya tidak menimbulkan gesekan dalam koalisi. Jadi, kalau seperti apa info yang datang, saya kira sebagian teman-teman sudah dapat infonya yang disampaikan oleh pimpinan Demokrat. Saya kira sebagian info sudah didapatkan, kata Ketua DPP PKS Al-Muzammil Yusuf di DPP PKS Pasar Minggu Jaksel 2 September. Ia menjawab pertanyaan sebagaimana PKS mendapatkan info tentang pencalonan Caimin. Dari informasi tersebut, PKS mengetahui Anies dan Ketua Nasdem Surya Paloh menemui Majelis Syuro PKS membahas perkembangan terkini. Hal tersebutlah yang dinilai Muzammil seharusnya bisa smooth masuknya Caimin dan PKB ke koalisi. Kurang lebih seperti itu infonya, tetapi memang Pak Anies dan Pak SP sempat menjumpai Ketua Majelis Syuro kami. Nah, di situ Ketua kami mengajak kami untuk rapat membicarakan perkembangan terakhir. Yang tadi saya katakan harusnya ini bisa smooth, harusnya ini tidak ada friksi apa-apa, ujarnya. Kini usai sudah, bukan soal koalisi hubungan antara partai. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan mengatakan, dalam waktu dekat Anies Baswedan selaku Bacawapres dari Partai Nasdem harus mengganti nama koalisi perubahan. Pasalnya, kata Syarif, nama koalisi perubahan adalah murni dari pemikiran Partai Demokrat. Ide perubahan adalah original dari Partai Demokrat, sehingga tetap menjadi tema misi Partai Demokrat ke depan, kata dia kepada wartawan Minggu 3 September. Syarif juga menjelaskan bahwa nama koalisi perubahan itu adalah program dari Partai Demokrat. Dia juga menyebutkan Demokrat sudah resmi mengemukakan 14 agenda perubahan yang diungkapkan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Ia meminta agar koalisi baru Anies Baswedan untuk menggunakan nama lain atau yang baru. Baiknya nama lain, kata Syarif ketika ditanya Anies boleh atau tidak pakai nama Koalisi Perubahan. Ketua DPP Nasdem Effendi Hoiri atau Gus Coy menanggapi pernyataan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan tersebut yang menyarankan Anies dan kawan-kawan tidak memakai nama Koalisi Perubahan. Gus Coy mengatakan slogan perubahan sedari awal sudah melekat kepada partainya. Lihat logo Nasdem, gerakan perubahan, jadi perubahan melekat pada diri Nasdem sejak lahir, kata Gus Coy kepada saat dikonfirmasi Minggu 3 September. Gus Coy menyebut substansi perubahan dimiliki oleh semua manusia, istilah perubahan dapat digunakan oleh siapapun. Substansi perubahan itu milik semua makhluk manusia. Perubahan itu sunatullah. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum atau bangsa sehingga bangsa itu sendiri yang mengubahnya, kata dia. Ia heran, sejak kapan pernyataan perubahan itu hanya milik salah satu partai. Gus Coy menegaskan istilah perubahan bisa dimiliki oleh setiap kalangan. Dengan demikian, maka penggunaan istilah perubahan dan semangat perubahan bisa dimiliki dan digunakan siapapun. Mulai kapan istilah perubahan hanya milik Partai Demokrat? Astagfirullah. Kok ada manusia politik seperti ini? Sambungnya. Apa yang terjadi dalam koalisi perubahan ini mengingatkan pernyataan ex-politikus dari Partai Nasdem, Sulvan Lindan. Saat itu, Sulvan Lindan menyatakan tidak setuju dengan Nasdem PKS Demokrat yang ingin menamai koalisinya sebagai koalisi perubahan untuk Pilpres mendatang. Sulvan saat itu menyindir koalisi ketiga partai pendukung Anies Baswedan itu sebagai koalisi berubah-ubah. Kalau kita lihat problem koalisi perubahan, saya nggak setuju pakai istilah berubahan. Apa yang diubah? Nggak ada yang diubah kok, berubah-ubah. Jadi koalisi yang berubah-ubah, ujar Sulvan Lindan saat diskusi di kantor Publik Center Jakarta Selatan. Sulvan lalu menyindir nama koalisi ketiga partai itu. Dia mempertanyakan apa yang ingin diubah dari koalisi tersebut. Apa yang mereka ubah? Apa yang mau diubah? Toh masing-masing sudah berkuasa 20 tahun juga. Tidak ada perubahan apa, iya kan? Baik Demokrat maupun PKS ataupun apa Nasdem, nggak ada. Semuanya sama. Istilahnya di DPR juga mereka bisa kerjasama memutuskan sama-sama. Apanya yang perubahan, kata Sulvan Lindan. Nah, maksud saya itu koalisinya berubah-ubah saja tapi nggak ada perubahan. Inkonsistensi terjadi di dalam koalisi itu. Imbuhnya. Dia menilai ketika partai itu tidak membawa perubahan, salah satunya ketika ketiganya tidak berbuat apa-apa saat ada regulasi yang merugikan rakyat. Gak ada perubahan memang, gak ada. Kita nggak lihat perubahan apa-apa kok. Semua kan mana ada. Omnibus Law semuanya setuju. KUHP semuanya setuju. Undang-undang pemilu semuanya setuju. 75 hari masa kampanye setuju. Gak ada yang berbeda. Beber Sulvan. Lebih lanjut, Sulvan juga menilai oposisi PKS dan Demokrat hanyalah klaim semata. Dia menilai keduanya tidak konsisten dalam hal perbedaan pendapat. Ya, apa yang dimaksudkan dengan oposisi? Konsisten dong kalau mau jadi oposisi. Oposisi betul-betul harus berbeda, betul. Menyuarakan apa yang kalau di luar negeri itu kan oposisi begitu. Pokoknya saya nggak setuju, ini ada undang-undang pajak begini, kami tolak, kata Sulvan.